Udah? Mulainya? Yuk. Nah, Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmat Hussein dan ada dua rekan saya yaitu Muhammad Abi Arsy Alaf Zalfi dengan NIM akhir 1459, dengan NIM akhir saya 449, lalu ada Raffi Aziz Anaufal dengan NIM akhir 1452. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang green product, waste management, dan recycling center. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada green product yang pertama-tama kita bahas. Green product adalah produk yang dirancang, diproduksi, dan didistribusikan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang minimal. Tujuannya untuk mengurangi pencemaran limbah dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Nah, ada 4 poin yang menggambarkan green product tersendiri, yaitu yang pertama menggunakan bahan alami atau daur ulang, yang kedua tidak mengandung zat beracun, yang ketiga proses produksinya hemat energi dan air, yang keempat dapat didaur ulang atau terurai biodegradable. Nah, di sini ada contoh-contoh produk-produk yang green gitu ya, yang maksudnya yang terbuat dari bahan alami atau daur ulang. Yang pertama ada alat makan. Nah, ada beberapa perusahaan yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga yang memproduksi alat-alat makan dengan hasil karya daur ulang. Lalu ada tisu, lalu juga ada popok bayi, dan ada alat mandi. Nah, ini hasil-hasil karya dari perusahaan-perusahaan yang menciptakan karya-karya berdasarkan dengan hasil daur ulang atau bahan-bahan alami. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada waste management. Apa sih yang dibilang dengan kata-kata waste management? Nah, waste management tersendiri adalah pengelolaan sampah dari awal hingga akhir, termasuk pengumpulan, penilaian, pengangkutan daur ulang, dan pembuangan akhir secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, yang pertama ini ada pemilihan sampah, lalu ada pengumpulan dan pengangkutan sampah. Nah, yang ketiga yaitu pengolahan. Di sini di mana kita memilih atau memilah sampah mana yang bisa didaur ulang dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, hasil akhir dari sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang itu akan dialokasikan ke pembuangan akhir, yaitu TPA. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, di sini ada recycling center. Recycling center adalah fasilitas atau tempat di mana sampah organik atau anorganik dikumpulkan, dipilah, dan diproses kembali menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. Tujuannya adalah mengurangi volume sampah. Yang kedua, mengolah kembali bahan seperti plastik, logam, kertas, kaca yang tadi disebutkan di poin nomor pertama atau di slide kedua, yaitu menciptakan produk-produk yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, menghasilkan nilai ekonomi dari sebuah limbah yang tidak bisa dipakai lagi gitu. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. baik di sini ada contoh penerapannya. Yang pertama ada penerapan metode 3R. Yang pertama itu reduce, reuse, dan recycle untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang kedua ada penggunaan tempat sampah pintar yang dapat memilih sampah secara otomatis. Lalu yang ketiga ada gaya hidup zero waste dengan mengurangi penggunaan plastik, menggunakan barang yang dapat digunakan kembali, dan memilih sampah. Dan berikut ada contoh perusahaan yang masuk kategori green product. Matskin in swasta yang berkantor pusat di Van Nuys, California, yang terkenal karena merancang, mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk bayi dan balita. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 oleh Stephen Bidam, CEO-nya. Matskin ini mengembangkan produk konsumen untuk bayi, balita, dan orang tua.
Perusahaan ini menawarkan produk untuk mandi, mengganti popok, bepergian, memberi makan, tidur, dan kesehatan, serta layanan dukungan bagi orang tua yang menyusui. Pada paruh pertama tahun 2024, perusahaan ini mengatakan telah menanam 5 juta pohon melalui The Seedling Project dan menghemat 97,5 metrik ton emisi CO2 dengan menggabungkannya ke satu gudang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada mengapa Munchkin In masuk kategori Green Product. eh Munchkin In masuk ke dalam kategori Green Product karena perusahaan ini secara aktif mengembangkan dan memasarkan yang ramah lingkungan, terutama untuk kategori perlengkapan. Mengapa Munchkin dapat dikategorikan sebagai produk Green Product? Yang pertama, komitmen terhadap berkelanjutan, sustainability. Yang kedua, produk ramah lingkungan. Yang ketiga, praktik produk yang bertanggung jawab. Yang keempat, sertifikasi dan inisiatif lingkungan. Yang kelima, edukasi konsumen. Yang selanjutnya ada penjelasan waste management atau recycling country Munchkin In. Yang pertama ada kemasan dan material yang ramah lingkungan. Munchkin mengganti kemasan plastik pada produk botol bayi setelah menerima masukan dari organisasi penyelamat hewan. Kemasan baru menggunakan material dari 60 sampai 70% daur ulang dan dapat dikomposkan tanpa plastik sekaligus aman bagi hewan. Yang kedua ada teknologi plastik berbiodegradasi. Pada Januari 2022, Maskin bekerja sama dengan Smart Plastic Teknologi untuk menggunakan teknologi Eclipse. Yang ketiga ada solusi untuk limbah produk atau diaper pile. Maskin memiliki sejumlah paten dari 2009 sampai 2014 untuk sistem diaper pile yang membantu membuang popok sekali pakai secara higienis dan efisien, mengurangi bau dan memudahkan pengelolaan limbah rumah tangga. Yang keempat ada daur ulang dan ekonomi sirkular. Setelah penggunaan, baik produk maupun kemasan dirancang untuk mudah masuk dalam daur ulang dan bila tidak tetap dapat dibiodegrasi. Yang kelima ada komitmen sosial dan lingkungan. Makin ikut berpartisipasi dalam proyek seperti Project Gigasion atau Walmart dan UN Global Compact untuk mengurangi emisi dan penggunaan plastik. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.